Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam, yaitu pelajaran IPS kelas 8. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi sumber daya alam di Indonesia. Apa sih yang dimaksud sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis sumber daya alam. Ada dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diadakan kembali atau diperbaiki, misalnya sumber daya air, tanah, dan sumber daya hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang keberadaannya merupakan dari proses jutaan tahun yang lalu oleh organisme yang ada di bumi. Contohnya seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian potensi sumber daya alam di Indonesia terdiri atas tiga, yaitu potensi sumber daya hutan, potensi sumber daya tambang, dan potensi kemaritiman. Potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, bahkan luasnya saja mencapai 996 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar dapat dijumpai di Papua dan Kalimantan. Hutan-hutan di Indonesia setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis-jenis kayu dan lokasi sebarannya yang ada di Indonesia meliputi beberapa jenis di bawah ini, diantaranya kayu kruing meranti agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Manfaat hutan di antaranya adalah menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Potensi sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dibedakan menjadi tiga, barang tambang, sumber energi atau barang tambang bukan logam, terdiri dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Bahan tambang logam seperti emas, perak, tembaga, bauksit, besi, perak, timah, nikel, dan mangan. Bahan tambang industri seperti asbes dan kapur. Manfaat dari bahan tambang tersebut diantaranya asbes sebagai bahan pembuat sumbu kompor dan kaus lampu, batu bara sebagai bahan bakar, pewarna dan pengawet kayu, belerang untuk kebutuhan industri obat-obatan dan korek api, batu kapur untuk industri semen, bangunan, dan cat tradisional. Potensi kemaritiman di Indonesia. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, namun meliputi berbagai bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya yang memanfaatkan pesisir laut tersebut dikenal sebagai sumber daya pesisir. Hutan mangrove atau bakau. Selain kekayaan laut berupa ikan yang ada di Indonesia, daerah pesisir mempunyai hutan mangrove, hutan laut padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Terumbu karang.
Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kemaritiman Indonesia. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 2.843.000 km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Terumbu karang yang terkenal berada di Pantai Bunaken di Sulawesi Selatan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.